Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi sekarang hari ini saya berada di tempat peristirahatan salah satu makam pahlawan nasional Indonesia yang merupakan seorang wanita, yaitu Cut Nyadin. Bisa dilihat di sini makamnya. Jadi Cut Nyadin ini adalah wanita Indonesia yang merupakan pahlawan kemerdekaan Indonesia yang perlawanan melawan kolonialisme Belanda di Aceh. Setelah suaminya meninggal, yaitu Teku Umar, Cut Nyadin ini memimpin pasukan perlawanan dan terus melanjutkan perjuangan dengan semangat dan keberanian yang luar biasa. Dia menjadi simbol kekuatan dan ketahanan rakyat Aceh dalam melawan kolonialisme Belanda. Dan sekarang juga saya sedang bersama Pak Eman yang merupakan kuncen dari makam Cut Nyadin ini. Mungkin kita akan bertanya sedikit aja pertanyaan itu. Kita kan selama ini tahu kalau Cut Nyadin ini merupakan pahlawan dari Aceh, tapi mengapa beliau ini dimakamkan di Sumedang? Jadi secara singkat, beliau ini adalah pejuang yang paling ditakuti di Indonesia pada waktu zaman kolonial Belanda, dan bisa ditangkap nyampe di Sumedang. Ini sebenarnya ada, bisa dikatakan, kata orang Aceh juga, kata sejarah yang aslinya itu, sebenarnya juga menolong waktu sedang bergerilya. Beliau, Ibu Cut Nyadin, sakit-sakitan terus. Ada seorang pengawalnya mengasih informasi ke orang Belanda, jadi boleh ditangkap, tapi nggak usah dibunuh, jangankan dibunuh, disentuh aja, saya akan melawan Anda. Nah, maka jadi seolah-olah seperti pengkhianat, tapi sebenarnya menolong, kasihan seorang pengawal itu. Maka akhirnya ditangkaplah, lalu dibawa ke Batavia. Batavia dulu itu nama tahanan Jakarta itu sekarang, yang sangat kejam lah. Maka singkat katanya di Batavia pun dari pemimpin Belanda menyuruh jenderalnya untuk panglimanya untuk membunuh Ibu Cut Nyadin. Tapi si orang tersebut, panglima tersebut yang diutus untuk membunuh, merasa kasihan dan sayang sama Ibu Nyadin karena dengan udah tidak melihat, gitu kan, sakit-sakitan lagi. Bertanya ke Ibu Cut Nyadin, saya disuruh membunuh sebenarnya, namun saya sayang, Ibu mau nggak diselamatkan saya? Kalau bahasa orangnya seperti itu, bahasa kitanya, ya Ibu harus mau, saya akan Ibu dibuang, yaitu ke Jawa Barat. Nah, setelah itu singkatnya dibawalah dari Jakarta ke Sumedang, maka dikasihkan ke Bupati Sumedang, yaitu Pangeran Surya Atmaja. Yang makamnya ya. Ya, lalu beliau sudah diterima Ibu Cut Nyadin di Sumedang, maka beliau dengan sibuknya karena seorang raja atau pemimpin daerah, maka diberikanlah untuk dipercayakan kepada Ki Haji Sanusi yang mengurusnya. Nah, selama itu beliau dikasihkan ke Haji Sanusi, dan beliau memiliki anak yang namanya Ibu Siti Khadijah. Selama hidupnya di Sumedang didampingi oleh dia, dan Ibu Cut Nyadin selama di Sumedang selama 2 tahun lah kurang lebih. Maka beliau selalu mengajarkan tentang kehidupan dunia akhirat melalui ilmuannya, yaitu hafidz Quran. Dan di sini mengajarkan tanpa bisa melihat, masih mengajarkan ibu-ibu di Sumedang. Maka dengan dengan kecerdasannya itu, dengan sudah menjadi pejuang, sudah berani mengorbankan nyawa, harta, dan keluarga habis, sampai anaknya pun meninggal dunia, maka Ibu Cut Nyadin di sininya pun terus berjuang. Dan dari Pangeran Surya Atmaja mendapat gelar Ibu Perbu. Kenapa
di tidak di nama asli Ibu Cunyadin. Kalau dikasih tahu Ibu Cunyadin tersebar lagi di sini di Sumedang, mungkin bisa ditangkap lagi Belanda. Maka Ibu Perbu yang artinya Ibu Ratu Suci yang selalu mementingkan agama, bangsa dan negara. Itu, dan akhirnya meninggallah Ibu Cunyadin pada tahun di situ ada di belakang. Ya, ini biar bukti gitu. Nah, meninggallah Ibu Cunyadin pada tahun 6 Desember 6 November tahun 1908. Jadi walaupun hidupnya sementara saja ya, tapi biasa aja bisa dikenang oleh kita sekarang. Kita tidak pernah bertemu, kita tidak pernah mengobrol, tapi namanya seharum udah berapa ratus tahun. Nah, mungkin sejarah singkat dari saya ini nanti bisa dilihat di sana ada perjalanannya atau di keadaan waktu di Sumedang, karena adik-adik mungkin kenal juga pernah mendengar sejarah di kita baik Islam maupun kepahlawanan pejuang kita itu dulu ditekan para ahli sejarah itu oleh kolonial Belanda, maka sejarahnya selalu tidak ketat karena agar kita tidak mengenal sebenarnya banyak pahlawan kita. Jadi yang dulu kita pernah belajar, ini saya yang dulu lahir lah ya, gitu. Yang keluar SMA-nya tahun 83 itu sejarah dulu percaya banget, ternyata setelah kesini sejarah kita ini ditekan oleh Belanda karena cendekiawan sejarawan kita ditekan oleh Belanda. Nah, makanya sekarang bagus ini cari yang lebih hebat ya, datang ke tempat-tempat situs-situs atau makam pahlawan, maka akan dapat aslinya. Ini asli. Kalau dulunya kan Ibu Cunyadin dibunuh, kalau di sejarah datang di Sumedang dibunuh, bukan dia sakit. Mungkin segitu cukup nggak? Ya. Ada yang lain? Ya, setelah kita dengar penjelasan dari Pak Eman yang sangat informatif sekali. Dari penjelasan beliau bisa kita lihat bahwa perjuangan Cunyadin ini bukan sangatlah main-main, sehingga kita bisa merasakan kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ini. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.